Perkenalkan, nama saya Umratul Hasanah dengan NPM 231303476 dari kelas Geografi C Angkatan 2023 Universitas Lampung. Pernahkah kalian mendengar adanya perairan yang subur? Perairan dikatakan subur apabila di wilayah tersebut terdapat banyak ikan, sehingga akan memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, tentu ikan akan mendiami suatu tempat dikarenakan kondisi lingkungan yang mendukung. Kondisi lingkungan dalam hal perairan dikatakan mendukung apabila suhu, salinitas, ketersediaan oksigen terlarut dalam air atau disulfate oksigen, dan tentunya kandungan nutriennya yang sangat optimal bagi ikan-ikan. Lalu, apa aja sih yang menjadi salah satu penyebab perairan bisa subur? Di laut dikenal adanya fenomena upwelling. Upwelling merupakan naiknya massa air di lapisan bawah atau trailing wall line ke permukaan. Naiknya massa air dikarenakan adanya angin yang bergerak di atas perairan, sehingga angin ini akan mendorong massa air di permukaan. Semakin terdorongnya massa air di permukaan, maka akan terjadi kekosongan, sehingga kekosongan inilah yang menjadi salah satu isi dari massa air yang berada di lapisan bawah. Lantas, faktor-faktor apakah yang menyebabkan fenomena terjadinya upwelling? Yang pertama ada gaya angin atau wind stress factor. Ketika angin bertiup ke atas permukaan laut, ia akan menciptakan gaya yang mendorong ke arah tertentu. Jika angin bertiup dari daratan menuju laut, ia akan mendorong air ke permukaan yang menjauh. Yang kedua, karena terjadinya transportasi Ekman. Karena efek rotasi bumi atau Coriolis, air tidak hanya bergerak langsung mengikuti arah angin. Di belahan bumi utara, air akan bergerak 90 derajat ke kanan dari arah angin, dan di belahan bumi selatan bergerak 90 derajat ke kiri. Ini menciptakan pergerakan air yang lebih dalam. Ketika air permukaan terdorong menjauh oleh angin, air dingin dan kaya nutrisi dari kedalaman laut akan menaik dan menggantikan air tersebut. Proses ini disebut dengan upwelling. Air yang naik akan membawa nutrisi penting yang mendukung kehidupan laut seperti plankton, yang menjadi dasar dari rantai makanan. Keberadaan plankton yang banyak ini juga menjadi salah satu faktor akan banyaknya ikan yang nantinya berkumpul di perairan. Upwelling adalah fenomena di laut di mana air dingin dari kedalaman naik ke permukaan, membawa serta nutrisi yang penting bagi ekosistem laut. Menurut Roy Carty pada tahun 1961, yaitu seorang ilmuwan yang memberikan uraian deskripsi umum tentang oseanografi di perairan Asia Tenggara, terdapat 3 jenis upwelling yang dijelaskan. Yang pertama, ada tipe stasioner, di mana upwelling ini terjadi sepanjang tahun dengan variasi intensitas. Artinya, meskipun ada perubahan dalam kekuatan atau frekuensi, fenomena ini tetap berlangsung tanpa henti. Contoh daerah dengan tipe ini mungkin termasuk beberapa wilayah di sepanjang garis pantai yang terpengaruh oleh arus laut tetap. Yang kedua ada tipe periodik. Pada tipe ini, upwelling terjadi hanya selama satu musim tertentu. Biasanya, fenomena ini terkait dengan pola cuaca atau perubahan musim yang mempengaruhi siklus laut. Misalnya, upwelling dapat terjadi selama musim dingin ketika angin kencang bertiup, tetapi tidak terjadi pada musim panas. Yang ketiga ada tipe berganti. Upwelling dan downwelling secara bergantian dalam satu tahun. Pada satu musim, air dingin dan kaya nutrisi naik ke permukaan atau upwelling, sedangkan pada musim berikutnya, air yang lebih hangat dan kurang nutrisi turun ke dalamnya atau downwelling. Tipe ini dapat ditemukan di Laut Berada dan Laut Arafura, di mana kondisi laut memungkinkan terjadinya perubahan sirkulasi laut secara musiman. Salah satu contoh terjadinya upwelling di perairan Indonesia adalah di Selat Makassar. Upwelling terjadi dikarenakan adanya sil atau
bentuk cekungan yang menjulang ke atas tapi tidak sampai ke permukaan laut. Biasanya terdapat di mulut cekungan laut dan berfungsi menghambat aliran air yang melewatinya, yang dilalui oleh massa air Pasifik. Adanya sil di kedalaman 550 meter di ujung Selat Makassar ini menghalangi jalannya massa air dari Selat Makassar menuju Laut Flores, sehingga aliran massa air hanya terjadi pada kedalaman di atas 550 meter saja. Aliran massa air pada bagian atas yang terjadi kekosongan di atas Laut Flores bagian barat yang kemudian terjadinya upwelling, di mana perairan Indonesia yaitu Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Maluku juga dikenal sebagai salah satu daerah yang sering terjadinya upwelling. Keadaan upwelling justru dapat menyebabkan terjadinya ledakan populasi fitoplankton atau yang disebut dengan blooming algae. Dalam kondisi ini, fitoplankton yang berkumpul di permukaan akan membuat pencahayaan di perairan berkurang dan adanya persaingan oksigen bagi organisme perairan sehingga kondisi lingkungan ini tidak lagi optimal bagi pertumbuhan ikan-ikan. Selain itu, blooming algae juga dapat mempengaruhi kualitas air di perairan. Karena suatu saat plankton-plankton yang tidak akan mati secara massal, akibatnya terjadi penumpukan bahan organik di perairan. Dalam hal ini, tugas mikroorganisme untuk mengurai bahan organik tersebut. Masalahnya adalah ketika malam hari, maka proses fotosintesis akan berhenti karena tidak adanya cahaya matahari, sehingga suplai oksigen di perairan pun berkurang. Dalam kondisi seperti ini, maka bakteri pengurai akan bekerja secara anaerob atau tanpa oksigen, sehingga zat yang dihasilkan adalah zat-zat yang bersifat toksik atau zat buruk bagi organisme perairan. Lantas, apa saja dampak dari upwelling? Yang pertama, upwelling membawa air dalam yang kaya nutrisi ke permukaan laut, sehingga merangsang pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton yang berkembang akan membuat perairan semakin subur dan menarik kehadiran ikan dan biota laut lainnya. Yang kedua, upwelling dapat menyebabkan peningkatan jumlah tangkapan ikan di beberapa perairan yang ada di Indonesia. Dampak yang ketiga adalah memicu ledakannya populasi fitoplankton. Upwelling dapat menyebabkan ledakan populasi fitoplankton atau disebut dengan blooming algae, yang dapat mempengaruhi kualitas air dan membuat kondisi lingkungan tidak optimal untuk pertumbuhan ikan. Yang keempat adalah membawa bahan beracun ke permukaan. Upwelling dapat membawa bahan racun sisa pakan ke permukaan, sehingga menyebabkan kematian pada ikan. Sebaliknya, istilah downwelling sendiri merupakan gerakan vertikal air yang berada di permukaan, menuju bagian laut yang lebih dalam. Kebalikan dari upwelling, ketika terjadi downwelling, maka arus permukaan akan masuk ke laut sehingga menyebabkan penurunan populasi ikan dan biota laut lainnya di titik tersebut. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang upwelling. Semoga kalian bisa lebih paham tentang proses menarik air dari dasar laut yang kaya nutrisi dan bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem.